Semua pinjol dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI ke-8. Anda tahu hasilnya apa gitu loh. Karena memang kejahatan pinjaman online ini bukan kaleng-kaleng lagi. Kejahatan pinjaman online ini sudah sangat keterlaluan, sangat luar biasa gitu loh. Tadi saya mendapatkan curhatan dari salah satu follower saya juga. Dia menyampaikan ada istrinya yang meminjam di salah satu pinjol legal, yang dia tahu itu hutangnya hanya 2 juta gitu loh. Sekarang hutang itu menjadi 12 juta harus dibayarkan gitu loh. Ini gila gitu loh teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, ini semua perkara ini sudah layak dan sudah tepat sebenarnya ini dilaporkan kepada Bapak Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Ini sudah bagus sebenarnya. Tinggal kita nunggu hasilnya. Apakah pinjol ini layak untuk dihapus? Apakah pinjol harus disingkirkan? Atau Anda sendiri yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar nanti diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk melakukan tindakan yang jelas. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda sangat luar biasa teman-teman semuanya, menjadikan channel ini tetap berkembang dan saya tetap bertahan memberikan motivasi dan edukasi untuk teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti linknya sudah saya sematkan di sana. Anda tinggal copy linknya dan Anda akan masuk ke dalam grup WhatsApp Solusi Hutang MB. Dan Anda juga bisa konsultasi langsung sama saya. Silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan dulu. Semua pinjol dilaporkan ke Presiden RI ya. Hasilnya apa gitu. Mas Wapres juga menyampaikan, laporkan kepada Mas Wapres, ya kan? Laporannya bukan main-main, banyak laporannya, tapi yang terjadi hasilnya adalah nihil. Pinjolnya memang benar sudah dihapus, tapi pindarnya masih merajalela. OJK menggeser nama pinjol menjadi pindar untuk menyelamatkan supaya pinjol-pinjol legal ini tetap ada di Indonesia untuk memeras dan mencelakai rakyat Indonesia. Dan saya tadi juga mendapatkan salah satu chat juga dari follower saya yang mana dia menyampaikan di sini adalah dia hutang kemarin itu dari istrinya 2 juta, sekarang malah ditagih menjadi 12 juta. Oke, kita bacakan di sini ya. Di sini yang mana tadi? Yang ini. Oke. Dia bilang, "Bang, mau tanya Bang untuk bantu solusinya Bang. Istri saya galbay dipinjol dari S-Pinjam. Saya telusuri, saya cek, tanya ke akun Shopee, total hutang 12 jutaan. Padahal awal cuma hutang 2 juta. Saya dapat email dari Shopee kalau tagihan sampai segitu. Solusi bagaimana Bang? Apakah saya mediasi dengan Shopee untuk keringanan atau angsuran Bang? Apakah mediasi ke kantor Shopee bisa? Atas jawabannya terima kasih." Ini sangat luar biasa. Dari mana dasarnya hutang 2 juta menjadi 12 juta? Ya, ini 600% namanya gitu loh. Kalau kita berpatok kembali kepada aturan OJK, bunga, denda, dan biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Itu harus dipatuhi dan ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan. Ya, sekarang gimana? Makanya hal-hal seperti ini saya sampaikan untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak jangan menganggap perkara ini perkara sepele Pak. Ini bukan perkara kaleng-kaleng. Soal pinjaman online sudah bertahun-tahun rakyat Bapak menjerit sejak kehadiran pinjaman online dan kebebasan dari pinjaman online menawarkan pinjaman secara digital yang terjadi nanti penagihan mereka secara membabi buta, bunga dan denda tidak masuk akal, biaya layanan juga tidak jelas. Ini akan merugikan rakyat sendiri. Bapak selalu bilang kita harus memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat dijajah.
Jangan sampai rakyat menderita. Hari ini rakyat Bapak itu sudah dijajah, sudah menderita. Bayangin salah satu contohnya, hutang 2 juta harus dibalikan sebesar 12 juta. Di mana letak aturan OJK tersebut? Makanya ini adalah mesin untuk melakukan pemerasan atau memiskinkan rakyat Indonesia. Untuk apa pinjol ini masih dipertahankan? Kenapa harus diganti pinjol menjadi pindar? Apa kurang cukup penderitaan yang diberikan kepada rakyat Indonesia? Itu ya untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk yang bertanya, saya berharap cukup Anda hentikan saja pembayaran karena sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku. Coba Anda tunjukkan itikat baik negosiasi. Saya di awal cuma meminjam 2 jutaan. Tapi ini kenapa menjadi 12 jutaan? Ini sudah tidak wajar. Negosiasi aja sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau mereka mau bayarkan, kalau mereka tidak mau berhenti membayar. Jangan bodoh-bodoh lagi teman-teman semuanya. Sudah cukup gitu loh. Jangan Anda buang-buang lagi harta Anda dengan hal-hal yang tidak jelas. Kalau Anda capek dengan cara mereka menagih, Anda lelah dengan teroran mereka, silahkan putus semua komunikasi yang terhubung. Silahkan Anda putus gitu loh. Tidak perlu Anda pertahankan telepon Anda, WhatsApp Anda, kalau itu yang akan menjadi sumber masalah nantinya. Ya, jadi jangan sampai ada yang mau gila-gilaan membayar hutang dari 2 juta menjadi 12 juta. Oke? Habis itu di sini ada lagi yang bertanya, selamat siang Kak, izin bertanya. Saya waktu itu gagal bayar di Adapundi. Tapi saya datangi langsung kantor Adapundi minta solusi. Kebetulan mau langsung bayar, tapi tidak berikut denda. Saya maunya bunga dan sisanya. Oke, dendanya nggak usah ya, cuman bunga dan sisanya. Pihak Adapundi nggak mau. Oke. Akhirnya udah sekitar 4 tahun ada WA kalau pinjaman saya udah dialihkan dengan pengembalian yang lumayan besar. Solusinya bagaimana ya Kak? Udah saya hapus lagi WA-nya, saking panik, terima kasih. Ya solusinya lanjutkan galbaimu gitu. Kan sejak awal kamu sudah ada itikat tidak mampu membayar denda. Hanya sanggup membayar bunga plus tagihan pokok. Itu aja udah sangat luar biasa. Bunganya nggak kaleng-kaleng loh kawan-kawan semuanya. Bunganya itu sangat raksasa. Bunganya sangat besar gitu loh. Dengan Anda menyampaikan Anda ada tujuan baik, Anda ada itikat baik untuk menyelesaikan hal seperti itu saja, dan mereka tidak sambut niat baik Anda dengan bagus, ya sudah gitu loh. Dan sekarang setelah 4 tahun berjalan, tiba-tiba ada chatan berupa WA ya, atau berupa telepon yang mana mereka melakukan penagihan dengan nominal yang sangat besar. Tidak usah Anda tanggapi. 4 tahun aja Anda mampu melewati, masa 1 hari chat kayak gitu aja Anda masih grogi. Yang jelas buat teman-teman semuanya, PR kita hari ini adalah bagaimana caranya kita memviralkan pinjol ini supaya sampai kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden sedang dibutakan oleh bawahan dia. Mereka beranggapan seolah-olah pinjol adalah jalur yang sangat bermanfaat membantu masyarakat Indonesia. Padahal sebaliknya. Pinjol memanfaatkan masyarakat Indonesia untuk diperas dan dihabiskan hasil kerjanya. Itu yang terjadi gitu loh. Pinjol tidak dirasakan bermanfaat sama sekali, apalagi pindar yang hari ini diselamatkan oleh OJK. Yang diganti hanya namanya, sistem dan caranya masih sama. Jadi PR kita adalah bagaimana caranya kita memviralkan ini sampai ke Bapak Presiden dan bisa dilirik oleh anggota-anggota DPR kita yang ada di Indonesia supaya permasalahan tentang pinjaman online ini cepat teratasi. Dan habis itu juga untuk semua teman-teman yang galbay yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, hari ini masih diteror dengan penagihan yang kurang ajar,
penagihan yang tidak sopan. Saya berharap Anda memutus semua komunikasi yang ada, reset HP Anda ke setelan pabrik, ganti dengan nomor baru. Tapi kalau tidak, siap-siap Anda orang paling terdepan yang akan hancur karena pinjaman online. Selagi masih Anda nikmati telepon mereka, chat WhatsApp mereka, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Yang rugi adalah diri Anda sendiri. Pikirkan itu ya teman-teman semuanya, dan sisanya Anda bisa simain video ini. Nah, ini buat teman-teman semuanya, nggak kapok-kapok gitu loh ya, udah ngutang 5 aplikasi, 15 aplikasi, sudah ngutang 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, menyatakan tidak mampu bayar gitu loh. Tapi hari ini masih banyak yang mencari pinjol yang gampang cair, pinjol yang aman, mudah. Aduh, ini sebenarnya kayak mana sih teman-teman semuanya? Masih juga banyak yang mencari. Berapa lama BI checking? Emang nggak kapok-kapok ya? Coba teman-teman analisa selama ini gitu loh. Saya tidak melarang Anda untuk berhutang, silahkan, itu hak Anda masing-masingnya gitu loh. Cuman asal Anda sadari buat teman-temanku semuanya ya, sejak Anda mengenal hutang-hutang ini, apa yang terjadi pada hidupmu? Coba direnungkan lagi, coba Anda bayangkan lagi apa yang terjadi gitu loh. Dulu sebelum Anda mengenal yang namanya pinjaman online, hidup Anda susah, tapi tidak sesusah ini. Pemikiran dan hati Anda tidak terbawa dalam suasana ini. Ini enggak. Udah duit habis, harta benda pun terkuras, semuanya udah nggak ada lagi. Pemikiran Anda juga ikut terkuras dalam hal ini. Tapi pertanyaan sampah yang tidak pernah hilang adalah, berapa lama BI checking akan hilang? Ya, saya mau KPR lagi bang, saya mau ngutang lagi bang, apa nggak capek? Coba teman-teman semuanya analisa lagi gitu loh. Apakah hutang ini menjadikan tujuan hidup Anda gitu loh? Harusnya Anda yang sejak awal ya, sejak awal, kalau memang ini mohon maaf mungkin penontonnya bercampur ya, mungkin khusus untuk yang muslim saja. Kalau memang dari awal Anda bilangin pinjol dengan hutang yang berbunga sangat luar biasa, ini rentenir dan ini riba, Anda teriak-teriak riba, bahaya riba. Ya, riba adalah dosa gitu loh. Tapi Anda sendirinya nggak kapok-kapok. Udah 10 aplikasi. Kemarin bang, saya sempat gagal bayar 100 juta lebih. Nggak mampu bayar. Kira-kira ada nggak sih pinjol yang mudah cair? Saya butuh lagi nih, dana mendesak. Jadi seakan-akan Anda kayak orang minum air garam gitu loh. Ya nggak ada puasnya. Ya, ini pahami teman-teman semuanya. Hidup Anda akan hancur gitu loh. Perputaran pinjol itu sangat cepat, tenornya sangat singkat, biaya dana yang harus Anda kembalikan itu sangat besar. Ini yang membuat orang hancur. Iklan dengan fakta yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di dalam iklan Anda bisa mendapatkan tenor sebanyak 12 kali, ketika Anda pengajuan itu belum tentu. Ya, Anda tengok kan sudah berapa kali saya sampaikan, hutang 1 juta kita terima 650, tapi kita harus membalikkan 1.300.000. Ya, 100% lebih bunganya gitu loh. Bayangin sama teman-teman semuanya, gimana hidup tidak hancur. Dalam waktu 14 hari kita harus membalikkan. Jadi teman-teman semuanya tolong kesadarannya. Saya tidak melarang Anda untuk berhutang atau segala macam. Itu kembali ke diri Anda. Tapi rasa saya dengan kegagalan yang ada, sesuai dengan pengalaman yang ada, harusnya Anda kapok. Harusnya Anda jerah gitu loh. Anda tidak bisa terus-menerus seperti ini. Jadi dari tadi itu saya banyak mendapatkan chat yang mana dia menyampaikan, "Bang, pinjol yang aman untuk digalbay, pinjol yang mudah cair, pinjol yang tidak terlalu ribet, pinjol yang tidak memperhatikan BI checking dan segala macam." Aduh. Ya, itu bukan pertanyaan teman-teman semuanya. Saya di sini, mohon maaf teman-teman, saya tidak mau mendorong Anda untuk berhutang. Ya, karena saya tahu pinjol itu sangat mencelakai Anda. Ya, tenornya singkat,
bunganya besar, biaya adminnya besar. Ketika Anda tidak mampu membalikan nanti, atau Anda telat bayar, Anda dibebankan dengan denda. Habis itu, ketika tidak mampu, nanti Anda akan diteror habis-habisan. Ya, harusnya kan belajar dari pengalaman yang ada. Kok bisa sih orang nggak kapok-kapok kayak gitu? Kenapa teman-teman semuanya? Saya menyampaikan gini loh, pinjol bukan solusi yang tepat untuk Anda yang membutuhkan dana darurat. Tapi pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan Anda dan mempersingkat umur Anda. Sejak Anda mengenal pinjaman online, betapa hancurnya hidup Anda. Enggak sih? Sejak Anda mengenal pinjaman online, buntu segala pemikiran Anda. Akhirnya apa? Nekat-nekatan, nekat mengakhiri hidup beli racun, nekat mengakhiri hidup loncat dari gedung, nekat mengakhiri hidup cari-cari tali. Ini sama aja, pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat umurmu. Setiap hari dibaluti dengan kesetresan. Berawal dari kesetresan, apalagi dampak-dampaknya? Banyak teman-teman, segala penyakit akan bersarang di tubuhmu karena kesetresan tadi. Ya, itu yang makanya saya bilang pinjol ini adalah solusi untuk mempersingkat umurmu. Jadi kalau kamu pengen udah bosan hidup di dunia ini, ya sudah, pinjam aja pinjol gitu. Ya kan, pinjam-pinjol sebanyak-banyaknya, kamu rasakan aja nanti segala macam penyakit sampai di tubuhmu gitu loh. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, arungi niat Anda. Jangan Anda pernah termotivasi misalnya ajang balas dendam, saya minjam aja lah bang, ini segala macam. Jangan. Coba kita semangat lagi, tatap lagi ke depannya. Masih banyak cara untuk kita menghasilkan uang tanpa perlu berhutang. Ya, bekerja, berusaha. Pekerjaan nggak ada bang, cari. Ya, nggak ada pekerjaan itu yang datang sendiri, tapi tetap kita dengan berusaha. Tuhan itu telah merencanakan dan telah menyediakan rezeki buat kita juga. Tinggal kita jalani aja udah gitu loh. Jangan kita hanya mencari jalan untuk berhutang. Ini udah nggak benar cara yang teman-teman ikuti. Makanya saya sampaikan, tolong buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada dan Anda terpikir misalnya gitu, mencari pinjol yang mudah cair, jangan ya teman-teman semuanya. Dampaknya sangat besar, bahaya gitu loh. Apalagi Anda dengan ekonomi hari ini yang pas-pasan, apalagi Anda meminjam itu hanya untuk kebutuhan, ini makin parah lagi teman-teman. Sedangkan kita meminjam untuk modal usaha aja, itu kita dinyatakan kalah. Apalagi kita meminjam untuk kebutuhan, untuk biaya sehari-hari, untuk kebutuhan hidup, udah pastilah. Ya kan? Itu menandakan duit Anda nggak ada. Kalau pinjol dia nggak peduli, karena dia tahu pegangan apa yang akan dia ambil untuk mengambil kembali uang yang telah Anda pinjam. Otomatis ya mereka bermain dengan data-data yang ada. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, sudahlah, hentikan semuanya mencari pinjol cepat cair. Kapan BI checking akan hilang, rasa saya itu udah nggak penting. Sekarang adalah bagaimana caranya cepat Anda untuk memulihkan hidup Anda. Anda nggak bisa berdiam diri seperti ini teman-teman semuanya. Nggak bisa Anda hanya duduk di rumah melamun, menatapi nasib, menyesali keadaan. Nggak bisa. Anda harus terus melangkah maju buat kedepannya. Hidup ini harus Anda perjuangkan. Nggak bisa Anda berjuang hanya duduk gitu loh. Ya, nggak bisa Anda berjuang hanya berpikir, nggak bisa Anda berjuang hanya berdoa, nggak bisa. Tetap harus diiringi dengan usaha. Lihat peluang-peluang lain, ya. Arungkan niat Anda untuk berhutang buat kedepannya. Lihat peluang yang bagus buat kedepannya. Pasti ada. Ya, nggak ada manusia ini yang tidak mendapatkan rezeki. Pasti ada, selagi Anda berusaha. Ya, yakinkan diri Anda, melangkah aja maju. Prepare keuangan Anda, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin gitu. Berhemat, menabung dan segala macam. Insya Allah semuanya akan terwujud kok. Jadi nggak harus semuanya kita mewujudkan keinginan itu hanya dengan berhutang. Kita akan kalah teman-teman. Membeli handphone lah, membeli mobil lah, membeli motor lah. Ya, kalau Anda mempunyai penghasilan tetap yang jelas, nggak ada masalah. Yang jadi masalah Anda yang bekerjanya tidak menentu. Ini yang jadi masalah. Sedangkan orang yang berpenghasilan tetap aja masih ngos-ngosan membayarkan angsuran karena jangkanya panjang, tenornya lama. Ya, pikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya. Per hari tadi saya cukup banyak itu mendapatkan pertanyaan seperti itu. Bang, tolong rekomendasi pinjol yang mudah cair, pinjol yang aman untuk dipinjam.
Ya, semua pinjol itu mudah aja cairnya gitu loh. Selagi data Anda lengkap. Ya, kan pegangan mereka itu kan data Anda. Mana ada mereka peduli dengan kredit scoring dan segala macam. Nggak ada, pegangannya data. Semakin banyak data di handphone Anda, mudah aja semuanya cair gitu loh. Karena itu yang menjadi jaminannya nanti. Ketika Anda telat bayar, data yang diambil itu akan menjadi senjata untuk menakut-nakuti Anda. Pahami itu ya buat teman-teman semuanya. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Saya berharap teman-teman semuanya bisa lepas dari hutang buat ke depannya. Jadi jangan ada lagi yang berhutang, jangan ada lagi yang melihat misalnya dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Udahlah, capek Anda nanti. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.